Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam sehat, sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-15. Saat ini Majelis Gereja masih memutuskan untuk pelaksanaan ibadah yang dialihkan ke dalam ibadah keluarga. Warta jemaat minggu ini dapat dibaca dalam EWJ. Marilah kita mulai ibadah ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kidung pembuka dari kidung pujian nomor 7, bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah kita pagi hari ini bersama-sama kita kuduskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus hadir dan menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa.
Di hadapan-Mu ya Allah, kami datang dengan membawa seluruh kehidupan kami, memohon belas kasih dan hikmat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa melayakan kami untuk hadir di dalam ibadah kami saat ini. Engkau yang adalah sumber pertolongan dan kekuatan kami. Kami menengadah meminta belas kasih Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami yang terus kami lakukan di sepanjang hari pemberian Tuhan. Kami belum mampu untuk dapat mewujudkan cinta kasih Allah yang besar. Dan bahkan kami belum mampu untuk dapat menghidupi firman Tuhan yang setiap hari kami dengarkan. Kiranya saat ini kami membuka seluruh hati kami. Apa yang Tuhan semaikan melalui firman Allah ini kiranya tidak hanya sekedar menghidupi, melainkan juga berbuah di tengah karya-karya kami. Dari awal sampai akhir ibadah ini kami serahkan. Di dalam belas kasih Tuhan kami memohon pertolongan dan dosa yang kami lakukan. Amin. Jemaat dipanggil berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan kita dengarkan dari Yohanes 5 ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Beginilah sabda Tuhan. Yohanes 5 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Allah agar kita dimampukan untuk dapat merenungkan sabda Tuhan ini dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang adalah firman, Engkau yang terus menolong kami untuk kami dapat mewujudkan semua kehidupan kami menjadi berarti. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah seluruh hati kami dan isilah hati kami dengan kasih-Mu. Dan kiranya Roh Tuhan hadir untuk menolongnya, sehingga sabda-Mu menguatkan, menopang, bahkan menghibur kami, dan terlebih membentuk kehidupan iman kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat menghidupi sabda-Mu dan berbuah di dalam sikap kehidupan kami. Dan hikmat-Mu tentunya menjadi kekuatan kami untuk kami boleh bertindak. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini akan kita renungkan dari Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dan nanti dilanjutkan di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Beginilah sabda Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda
Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah firman Allah, berbuah di dalam hidupku, berbuah di dalam hidup kita semuanya. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang masih ingat kira-kira firman Tuhan 1 tahun yang lalu, ya, di minggu biasa yang ke-15, tetapi 1 tahun yang lalu? Adakah saudara yang masih hafal, masih ingat? Kalau tidak ingat sekarang, kira-kira firman Tuhan yang 1 bulan yang lalu, saudara. Adakah yang juga masih ingat? Ternyata tidak ada yang ingat, ya, apa yang dikhotbahkan 1 bulan yang lalu. Kalau kira-kira 1 minggu yang lalu, saudara, 1 minggu yang lalu kira-kira khotbah kita tentang apa? Lupa, ya. Kadangkala saya sendiri juga lupa, saudara, apa yang dikhotbahkan, ya. Nah, oleh karena itu begitulah, saudara, kadang kita tidak ingat lagi firman Tuhan yang sudah kita baca atau kita dengarkan dari waktu-waktu yang kita tinggalkan. Bahkan pagi hari kita dengarkan, nanti sore itu sudah lupa. Tadi pagi kira-kira Pak Pendeta khotbahnya apa ya? Saya lupa. Nah, itu. Nah, jika demikian, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah apakah sia-sia ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, tetapi rupa-rupanya sudah disempatkan diri kita mendengarkan sabda Tuhan, membaca, ya, tetapi rupa-rupanya lupa, ya, kita tidak ingat lagi apa yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan dari firman Tuhan itu. Sia-siakah itu semuanya, saudara? Nah, tentunya saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kemampuan kita ini memang sangat terbatas. Keterbatasan kemampuan kita menjadikan kita tidak mampu untuk dapat mengingat bagaimana firman-firman yang baru saja dan setelah kita dengarkan dari waktu-waktu yang sudah kita lewati. Dan itu sangat manusiawi. Saudara tidak perlu lalu bersalah, tidak perlu lalu merasa berdosa, begitu ya. Wah, kalau begitu sia-sia ini saya beribadah online setiap hari, setiap minggu duduk di depan laptop, di depan HP, tetapi lupa apa yang kemudian difirmankan di minggu-minggu yang lalu. Sekalipun saudara-saudara kita tidak dapat mengingat secara persis bagaimana firman yang kita terima, tetapi firman itu sebenarnya akan menjadi bagian di dalam diri kita. Bagaimana firman itu tetap akan hidup di dalam diri kita apabila kita sungguh-sungguh merenungkan, saudara. Tidak selalu harus diingat, tetapi bagaimana firman itu sungguh-sungguh kita renungkan, lalu kemudian menerimanya di dalam hati dan pikiran kita. Jadi firman itu tidak cukup hanya diingat, melainkan bagaimana firman itu dirasakan, diterima, bahkan kemudian dihidupi atau dilakukan di tengah kehidupan kita. Jadi dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, hidup kita akan diubah. Dan buah dari pekerjaan firman itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki sebuah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan hidup. Itulah firman yang menghidupi kita. Nah, sekarang bagaimana ciri seseorang yang tentunya dapat menghidupi firman Tuhan?
Saudara-saudara, di dalam bacaan kita di sana dikisahkan tentang perumpamaan benih yang ditaburkan. Ini kisah yang bagi saya sudah sangat populer ya, terutama di anak-anak sekolah minggu. Jadi anak sekolah minggu kalau sudah belajar tentang benih, ya perumpamaan seorang penabur ini menjadi kisah yang sangat menarik begitu. Nah, saudara, menabur di sana di perumpamaan itu. Menabur itu berarti menyebar atau menanamkan benih. Tentu penabur yang dimaksud dalam bacaan kita tadi atau perumpamaan itu adalah Allah sendiri, saudara. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus itu melukiskan bagaimana tanah yang baik dan subur itu akan menjadi awal bagi benih itu bertumbuh. Tetapi kenyataannya, saudara, seringkali terjadi bahwa benih firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh dalam hidup manusia karena belum adanya hati yang siap menerima benih firman itu. Nah, di sana digambarkan ada beberapa gambarannya. Yang pertama, tanah yang berada di pinggir jalan, saudara. Jadi tanah itu sering diinjak-injak orang yang berlalu lalang sehingga menjadikan tanah itu keras. Dan benih itu hanya berada di atas permukaan tanah yang keras tadi. Dan akhirnya karena ia tidak bisa bertumbuh, benih itu lalu kemudian dimakan oleh burung, saudara. Nah, benih itu pun gagal tumbuh dan berbuah. Jadi tanah yang keras ini juga bisa menjadi gambaran dari orang-orang yang mengeraskan hatinya. Kondisi seperti ini dimanfaatkan tentunya oleh iblis untuk mencuri firman Tuhan itu. Sehingga matilah orang itu. Dan yang kedua di sana digambarkan, saudara, tanah yang berbatu. Jadi permukaannya memang ada tanah tetapi lapisnya sangat tipis. Dan di bawah tanah itu adalah batu. Sehingga ketika benih itu pun ditabur di sana tumbuh, tetapi tidak bisa bertahan lama. Persediaan nutrisi mungkin, airnya yang sangat terbatas, sehingga tanaman itu pada akhirnya tidak dapat bertumbuh, saudara. Ia akan layu, kering, dan pada akhirnya ketika matahari menyinari tanaman itu sehingga matilah tanaman itu. Nah, jadi gambaran matahari yang menyinari, benih yang tumbuh, yang sifatnya sangat sementara itu tadi, ini menjadi sebuah gambaran dari kesulitan hidup yang dialami oleh manusia. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, penyakit, godaan dunia, penganiayaan. Ini menjadi gambaran dari sinar matahari yang menyinari benih itu. Sehingga ketika akarnya tidak kuat, ia akan mudah layu dan akhirnya mati. Begitu cepat, saudara, seseorang dapat antusias dan menunjukkan kegembiraan terhadap firman Tuhan, tetapi itu hanya bersifat sebentar saja. Jadi seperti embun pagi hari yang kemudian tersinari matahari, ia akan mudah sekali menguap, saudara. Jadi begitu banyaknya persoalan hidup membuat seseorang itu lalu kemudian menyangkal, mengelak, bahkan kemudian menjadi murtad. Di ayat yang ke-21 di sana dikatakan demikian. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tanah dengan semak duri. Tanah ini memang subur, saudara. Tetapi sayangnya dipenuhi dengan semak duri yang mengganggu benih yang ditanam. Semak duri yang hidup dengan benih itu ikut menyerap air. Dan bahkan menyerap nutrisi di dalam tanah itu. Bahkan dapat pula menghalang-halangi tumbuhnya benih tadi.
Jadi semak duri itu menggambarkan bagaimana kekhawatiran dunia yang membelit, bahkan mematikan kehidupan bagi para murid-murid Yesus pada saat itu. Sehingga ketika ia tumbuh, tetapi tumbuh tidak maksimal karena mendapat himpitan dari semak duri tadi. Itulah gambaran dari kesulitan-kesulitan hidup. Dan yang keempat adalah tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur ini akan berkembang dan berbuah banyak, bahkan berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Jadi tanah yang subur ini menggambarkan bagaimana kesungguhan pendengar firman Tuhan yang baik. Terjadi perubahan nyata di dalam kehidupan seseorang, bagaimana benih itu tidak sia-sia dan menghasilkan buah pembaharuan hidup di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-23. Tetapi saudara-saudara, jika kita kaitkan dalam perspektif yang lain, bagaimana gambaran dari benih yang ditaburkan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang menabur benih itu memang ia tidak tahu bagaimana benih itu berdampak di dalam dirinya. Apakah dampak dari benih itu menjadi baik? Atau kemudian ketika ia meresponnya dengan tidak baik, benih itu pun lalu kemudian bertumbuh, tetapi justru akan menjadikan dirinya tersiksa oleh benih itu. Karena orang itu tidak menanggapi benih yang ditaburkan. Dan ketika kita menabur benih firman Tuhan di dalam diri kita misalnya, ini tidak akan mudah bagi kita untuk bisa memprediksi kira-kira hasil dari penaburan benih itu akan menjadi seperti apa bagi diri kita, saudara. Bisa saja benih firman Tuhan yang ditaburkan justru menghasilkan buah yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Tetapi di sisi yang lain, saudara, perhatikanlah bagaimana benih ketika saudara taburkan di pekarangan saudara, di kebun saudara. Ketika saudara menaburkan benih di sana butuh sebuah proses yang sangat panjang. Tidak lalu kemudian benih ketika ditaburkan pada sore hari, besok pagi akan bertumbuh dan berbuah. Melainkan bagaimana benih itu akan mulai sedikit demi sedikit, ia akan bertumbuh, mengalami sebuah perubahan, ia akan mengelupas kulit dari benih itu dan mulai muncul bagaimana tunas, ia akan mulai muncul akarnya, dan terus ia mengalami pertumbuhan yang membutuhkan sebuah proses yang tidak pendek. Dan itu menunjukkan, saudara, benih yang hidup dan berbuah tidak bisa terjadi secara instan. Melainkan bagaimana adaptasi terhadap waktu itu menjadi sangat penting. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya begitulah sebenarnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang menerima firman Tuhan itu mengubah, tetapi juga memberikan sebuah waktu bagaimana firman itu berproses di dalam diri seseorang. Ia membentuk perlahan-lahan sehingga diri kita menjadi pribadi yang matang. Saudara-saudara, bagi kita perumpamaan itu pun menjadi cermin. Seperti tanah yang bagaimanakah diri kita itu. Seperti tanah yang keras dalam perumpamaan tadi, seperti tanah yang berbatu, atau tanah yang penuh dengan semak duri, atau bahkan kita seperti tanah yang subur, saudara. Kalau kita masuk dalam kategori tanah yang subur sih tidak apa-apa, ya, nggak masalah gitu. Artinya kita tidak ada persoalan di sana. Tetapi bagaimana kemudian jika kita seperti tanah yang keras, bahkan tanah yang berbatu, tanah yang penuh dengan semak duri? Apa yang harus kita lakukan di sana, saudara?
yang mungkin saja banyak penghalang yang terus mengitari kita, ya, mempengaruhi kita sehingga hati kita menjadi keras, kita mudah putus asa, kita mudah khawatir karena dibelenggu dengan kenikmatan duniawi yang begitu luar biasa, sehingga kita menjadi tanah yang keras, tanah yang berbatu atau tanah yang berduri, saudara. Nah, tentunya saudara-saudara, kuncinya ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa berbuah di sana? Dan firman Tuhan tentunya mengajak kita untuk dapat menuntun, menopang, dan menghibur kita. Tetapi saudara, untuk dapat menjadikan firman Tuhan sebagai pengubah hidup kita diperlukan sebuah proses. Bagaimana prosesnya? Kita diajak yang pertama untuk tinggal di dalam firman itu. Tinggal di dalam firman itu berarti menghidupi firman itu, mendengarkan dengan setia, belajar firman itu, merenungkan firman itu, bahkan melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Jadi jika sebuah benih yang tumbuh memerlukan sebuah proses, firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kita pun juga memerlukan sebuah proses untuk bertumbuh. Hingga kita menjadi kuat dan mengakar, bahkan sampai kita berbuah. Semua kembali kepada diri kita untuk memilihnya. Mau memilih tanah yang mana sebenarnya? Tetapi saya percaya saudara akan memilih tanah yang subur. Jika pilihan kita menjadi tanah yang subur, tentunya apa yang harus kita rawat di dalam tanah itu? Kesungguhan, kesetiaan, dan kerelaan hati untuk diubah. Siapkah saudara untuk itu? Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Ibu Bapak, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucap syukur melalui persembahan. Dan persembahan akan kita kumpulkan di dalam keluarga kita masing-masing dengan dilandasi firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sembari kita mempersembahkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396 bait yang pertama. Yesus
Mari kita memasuki doa syafaat, syukur, dan penutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama datang kembali di hadapan-Mu mengucapkan segala syukur. Kami belajar bagaimana kami dapat menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, untuk kami dimampukan ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, menghidupi kami, bahkan menjadikan kami berbuah dan bermanfaat bagi sesama kami. Walaupun kami menyadari di tengah realitas kehidupan kami sering melakukan pilihan-pilihan menjadi tanah yang keras, bahkan tanah yang penuh dengan batu, dan juga tanah yang penuh dengan semak duri yang menggambarkan begitu banyaknya persoalan hidup yang kami hadapi. Tetapi untuk sampai kepada tanah yang subur, diperlukan sebuah kesetiaan, kerelaan untuk mampu diubahkan. Bahkan kerinduan kami untuk hidup dan menghidupi firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi pilihan kami menjadi tanah yang subur ini. Sehingga dengan firman Tuhan kami dapat bertumbuh, kami dapat hidup, dan kami dapat menjadi sarana di dalam membangun kehidupan kami di tengah-tengah lingkungan yang kami tinggali. Tuhan yang penuh kasih, pagi hari ini kami juga bersyukur atas setiap kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas setiap keluarga, kami bersyukur atas kesehatan yang kami miliki, kami bersyukur pula bagi pekerjaan, bagi masa depan anak-anak kami yang terus Tuhan pelihara dan Tuhan topang kehidupannya. Tetapi kami pun juga memohon berkat-Mu bagi setiap pergumulan kami, baik mereka yang terbelit persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, dan terlebih di tengah pergumulan keluarga. Kami serahkan kehidupan mereka masing-masing. Bahkan mereka yang hari ini sedang sakit, Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan kuatkan dan Tuhan tambahkan hikmat di dalam dirinya sehingga mereka boleh menyerahkan semua hidupnya di dalam otoritas kasih Tuhan. Sehingga hari-hari yang dilewati dapat dimenangkan karena Tuhan ada di dalamnya. Demikian pula kami menyerahkan bagi gereja Tuhan, dimanapun berada, di tengah upaya untuk memerangi pandemi COVID-19, kiranya kami dengan penuh setia untuk terus bersama-sama mengikuti apa yang menjadi tatanan normal baru dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kami tidak tahu bagaimana proses ini terus berjalan, tetapi kami yakin bahwa kuasa Allah terjadi di tengah setiap upaya kami, gereja-gereja Tuhan, terus bertindak. Demikian pula bangsa dan negara ini, di tengah pandemi COVID-19 tentunya melumpuhkan segala aspek. Kami serahkan semuanya secara khusus bagi pergumulan ekonomi bangsa, yang tentunya karena dampak COVID mengalami keterpurukan. Kami yakin Tuhan juga menopang bangsa ini dengan kekuatan kami sehingga sedikit demi sedikit kehidupan ekonomi bangsa akan kembali menggeliat, kembali berpulih dengan kekuatan, dan semua berdampak pula dalam kehidupan kami. Kami serahkan para pemimpin kami untuk terus berupaya dengan baik dari provinsi, pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan juga menopang kehidupan para pemimpin kami, sehingga dengan kegigihannya Tuhan juga berkati dan Tuhan jaga para pemimpin kami ini sehingga mereka dijauhkan dari pandemi COVID-19. Kami serahkan dunia yang saat ini juga berjuang untuk pulih dari COVID-19. Tuhan juga mampukan dunia ini agar dapat kembali membangun keselarasan dan harmonisasi ciptaan-Mu, sehingga kami boleh tinggal di dunia ini dengan penuh damai sejahtera. Dan kami serahkan apa yang menjadi pergumulan kami semuanya, termasuk gereja Tuhan di tempat ini, di dalam menata bahkan di dalam mempersiapkan tatanan normal baru. Kami yakin ini menjadi sarana di dalam kami melakukan pendidikan penyadaran kepada jemaat Tuhan, sehingga dengan tatanan normal baru akan menjadi habitus baru, menjadi kebiasaan baru bagi kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi protokol kesehatan di gereja Tuhan ini. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, dan jika di tengah rasa syukur kami juga mengumpulkan persembahan.
Kiranya Tuhan berkati apa yang kami kumpulkan, dan pakailah persembahan ini menjadi kekuatan di dalam gereja Tuhan, memajukan tugas panggilan pelayanannya dengan penuh syukur. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan kami akhiri ibadah ini hanya di dalam belas kasih penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi topangan kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdiri dan kita akan akhiri dengan pujian Kidung Jemaat 426 bait yang pertama sebagai pujian pengutusan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Syukur kepada Allah.